dia badannya besar tapi sangat lembut hatinya. Jadi tidak seperti anjing pada umumnya. Dia kalau naik kasur pun dengan sejuta cara. Dia tahu di mana harus diluluhkan. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan, tapi dia menggunakan perasaan. Jadi dia kalau naik kasur tuh juga pelan banget. Kalau misalnya kita ketiduran pun dia masih di bawah gitu, kadang-kadang dia nggak langsung naik ke atas kasur ya. Misalnya kita ketiduran, dia mau naik ke kasur tuh dia pelan-pelan banget. Dia kayak jangan sampai kebangun nih mereka gitu. Nggak pernah loncat, nggak pernah. Iya, di kasur pun juga nggak pernah heboh, sampai kasur langsung tidur. Gue tuh tidur di kasur tuh nggak salah gitu. Kan beda sama misalnya gue buang kotoran di dalam rumah, itu salah. Oke, fine, gue dihukum. Tapi kalau gue tidur di kasur, salah gue di mana gitu. Dia tuh bisa secara tidak langsung mengkomunikasikan itu gitu. Nah, terus kayak waktu awal-awal dia lagi latihan disuruh tidur di bawah, dia sempet juga ya kayak ya udah deh tidur di bawah. Tapi nanti malam-malam diem-diem dia naik ke atas pelan-pelan. Ada aja akalnya. Pengen tahu aja sih kira-kira Vita tuh kenapa sih kok maunya tidur di kasur terus gitu. Terus kalau disuruh turun ke bawah tuh dia bete gitu. Jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Dokter Yanti, kira-kira kita kenapa sih maunya tidur di kasur terus bareng-bareng sama kita. Ya, diharapkan ada solusi terbaik tanpa menyakiti hati sang istri dan kita. Saya tanya dia, kalau kamu nanti tidur di bawah gimana? Dia bilang, kalau aku tidur di bawah nggak asik banget. Dia merasa, aku nggak suka tidur di bawah. Karena dia merasa menjadi bagian dari keluarga ini dan dia ada di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena dia begitu dekatnya dengan si bapak, gitu ya. Dan dia merasa bahwa si ibu masuk ke rumah, ke dalam hidupnya mereka, gitu ya. Itu menjadi bagian di mana dia nggak mau dirinya itu tersingkirkan, sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi ada aja cara yang dia lakukan untuk menarik perhatian si ibu supaya si ibunya bisa lulus juga sama dia. Waktu saya tanya, bagaimana perasaan kamu dengan masuknya si ibu? Ya, dengan masuknya Mbak Audrey ke dalam
komposisi mereka yang tadinya cuma berdua gitu ya, lalu masuklah si Mbak Odi menjadi part of family, bagaimana perasaan kamu gitu ya. Dia bilangnya separuh jiwaku itu gitu ya, jadi dia lucu banget gitu. Dia ngerasanya itu ya gue mau nggak mau gue harus terima gitu lah ya, nggak ada kamusnya di mana gue harus memusuhi orang ini. Itu gentle-nya dia kalau menurut saya ya. Jadi dia tidak ada yang namanya jealous sama Mbak Odi gitu ya. Dia itu menerima Mbak Odi karena dia tahu kalau gue menerima ini gue menyenangkan hatinya Mas Adit. Jadi apapun itu dia juga akan tetap harus dilibatkan. Nanti kalau ada baby pun sama, dia juga tetap harus dilibatkan. Karena dia sudah memposisikan diri dia sebagai anak yang pertama gitu loh. Saya nangis sih, mau nangis sih. Mungkin dia karena dia se-fluffy boneka teddy bear, tapi juga pelengkap hidup. Kita jadi belajar untuk bertanggung jawab kepada keluarga. Kita ya insya Allah kita udah siap untuk menjadi satu keluarga yang samawa lah. Wah, apa ya?